Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tony di modul 7 Komunikasi Bisnis Online Gabion. Kali ini kita ada di modul Copywriting, Storytelling, dan Hypnowriting. Apa itu copywriting dan storytelling? Mungkin Anda sering mendengar dan membaca istilah copywriting dan storytelling. Ada unsur storytelling, kalau storytelling tidak harus melalui copywriting. Membuat copywriting yang bisa mempengaruhi membaca, formatnya adalah cerita yang mampu membawa emosi dan mengajak pembaca berfantasi, layaknya mengikuti cerita dongeng. Tidak melulu kaku terlihat seperti laporan data atau tulisan jurnal resmi, walaupun kadang sebenarnya ada data pendukung hasil riset yang disampaikan, tapi penempatan frame-nya harus tepat. Di sini ada kata kunci, emosi, dan fantasi. Supaya copywriting bisa menarik itu, ada unsur emosi dan fantasi dari pembaca atau pendengar. Tergantung apakah Anda melalui tulisan atau melalui video. Sebuah cerita yang mampu membawa emosi dan memancing munculnya pikiran fantasi audiens, inilah yang disebut storytelling. Tulisan cerpen, buku novel, puisi, syair lagu, dan alur cerita sebuah film, ia menarik karena ada storytelling disertai drama. Cerita yang biasa saja akan menjadi luar biasa kalau ada dramatisir. Siapa sih yang tidak suka nonton film dan dengar cerita dongeng? Saya rasa rata-rata orang suka itu. Fakta, banyak film fantasi dan cerita superhero laku di pasaran dari zaman kolonial sampai zaman milenial sekarang. Dalam modul ini, Anda akan belajar membuat copywriting yang menarik dan mempengaruhi dengan teknik storytelling. Mendengar kata mempengaruhi, tentu Anda terpikir dengan istilah hipnotis. Ya, betul, kita akan belajar ilmu hipnosis dalam terapan melalui tulisan atau sering disebut hypnowriting. Jadi kita akan belajar ilmu hipnosis dalam terapan melalui tulisan atau biasa disebut hypnowriting. Agar tepat dan akurat dalam penerapannya, kita ketahui dulu definisi ketiga istilah tersebut. Yang pertama adalah copywriting. Apa sih copywriting itu? Copywriting adalah teknik membuat tulisan yang menarik untuk tujuan komersil dan mengajak dengan halus atau persuasif agar pembaca mengambil tindakan sesuai keinginan dari penulis. Ini kata kuncinya adalah komersil. Jadi tujuan dari copywriting ini adalah komersil. Tujuannya supaya calon pembeli membeli produk atau jasa Anda. Ini copywriting, tapi dengan cara yang halus atau persuasif. Contoh, narasi iklan, tulisan marketing online, tulisan pada brosur, artikel untuk tujuan branding. Itu copywriting. Lalu yang kedua ada storytelling, teknik menyampaikan cerita, kisah atau informasi yang mampu membawa emosi dan fantasi audiens sehingga larut dalam cerita kisah tersebut. Contoh, tulisan cerpen, cerita novel, syair puisi, lagu, cerita film, sandiwara radio, guru mengajar di kelas, mendongeng, cerita komedi, dan artikel petualangan, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Ini storytelling. Kata kunci storytelling adalah emosi dan fantasi. Jadi membawa emosi atau fantasi bagi pembaca atau pendengar. Ini adalah tools atau bagian-bagian dari storytelling. Ada history, ada word, trust, memory, experience, yang bisa membawa fantasi dan emosi dari pembaca atau pendengar. Yang ketiga adalah hypnowriting. Hypnowriting, teknik mempengaruhi audiens melalui sebuah tulisan dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang bisa langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Teknik mempengaruhi audiens dengan kata-kata dan kalimat yang bisa langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Contoh, tulisan cerpen, tulisan cerita novel, tulisan syair puisi, syair lagu, penulisan berita, dan penulisan artikel. Kenapa storytelling bisa membuat copywriting menarik dan mengaruhi? Karena storytelling mampu membuat sebuah tulisan copywriting menjadi hidup, tidak membosankan, serta bisa membawa perasaan dan imajinasi pembaca seakan-akan terlibat dalam kisah yang ditulis atau yang diceritakan. Dalam teknik storytelling ada kisah sedih, bahagia, kecerdikan, kepahlawanan, motivasi, hal yang menakjubkan, dan peristiwa hidup lainnya dikemas dengan kata-kata dramatisir yang menyentuh perasaan. Otomatis, semua kisah tersebut menyebabkan emosi pembaca dinamis, naik turun. Imajinasi juga ikut bermain.
Jika perasaan dan imajinasi pembaca telah terbawa masuk larut dalam cerita yang dikisahkan, maka pikirannya berpindah dari pikiran sadar ke bawah sadar, atau bahasa lainnya perpindahan gelombang beta ke alfa. Dan dia masuk ke kondisi hipnosis, di mana kondisi tersebut waktu yang tepat untuk memengaruhi atau memberi sugesti pada pembaca. Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada modul 3, psikologi komunikasi. Di modul 3, psikologi komunikasi tentang gelombang otak dan konsep pikiran, bahwa pada saat gelombang otak ada di kondisi alfa, akan lebih mudah memberikan informasi baru atau sugesti. Untuk menyambung pemahaman kita, saya akan ulang lagi beberapa slide dari modul 3. Apa itu hipnosis? Kalau kita belajar tentang ilmu hypnorating, tidak lepas dari ilmu hipnosis, karena hypnorating itu adalah bagian dari ilmu hipnosis. Kita akan ketahui dulu apa itu hipnosis, yaitu ilmu membahas tentang gelombang otak dan konsep pikiran. Itu tidak lepas dari ilmu hipnosis. Apa yang terpikir oleh Anda saat mendengar kata hipnotis? Jadi hipnosis itu adalah komunikasi plus psikologi, karena kita belajar komunikasi secara mengaruhi, artinya kita belajar ilmu hipnosis. Karena ilmu hipnosis ini adalah komunikasi plus psikologi, bukan magic, bukan mistik, bukan gaib, dan bukan trik, tapi komunikasi plus psikologi, sebuah ilmu yang bersifat ilmiah dan bisa dipelajari serta dialami oleh semua orang. Konsep pikiran, secara konsep kerjanya, pikiran manusia dibagi dua, yaitu pikiran sadar, conscious, dan pikiran bawah sadar, subconscious. Seperti fenomena gunung es digambar, pikiran sadar penggunaan potensinya hanya 12% dan pikiran bawah sadar 88%. Saat kita sedang menganalisa, berpikir logis, melakukan hitungan atau kalkulasi, persepsi atau penilaian, artinya yang sedang kerja adalah pikiran sadar. Saat ada kreativitas, imajinasi, karakter, citra diri, emosi, intuisi, dan spiritual, yang sedang aktif adalah pikiran bawah sadar. Dan gelombang otak manusia. Gelombang otak manusia, kita akan kerucutkan lagi dari konsep pikiran tadi, sadar, bawah sadar, ini akan kita kerucutkan menjadi gelombang. Dalam ilmu psikologi terapan, hipnosis atau NLP, gelombang otak manusia atau brainwave dibagi menjadi 4 kondisi sesuai dengan aktivitasnya yang terukur dengan peralatan EEG atau elektroencephalogram. Yang pertama adalah kondisi beta. Kondisi normal sedang penuh berada di gelombang 14-30 circle per second. Kondisi alpha, kondisi fokus like hipnosis 8-13 circle per second. Kemudian ada gelombang delta, yang keempat gelombang delta. Dalam kelas komunikasi online ini kita hanya membahas poin 1 dan 2 saja, yaitu gelombang beta dan alpha. Jadi kalau berada di beta artinya mewakili kondisi sadar, berada di gelombang alpha, theta, dan delta itu bawah sadar. Tapi kita hanya membahas untuk bawah sadarnya di alpha saja. Intisarinya adalah kalau melihat penjelasan tadi, ketika membuat sebuah tulisan yang menarik dan mempengaruhi, baik itu copywriting maupun artikel biasa atau cerita pendek, keterangan atau caption suatu produk, tugas Anda adalah mengkondisikan pikiran pembaca berada pada gelombang alpha atau bawah sadar. Caranya, buat tulisan dengan teknik storytelling yang bisa menyentuh perasaan atau emosi dan imajinasi pembaca. Jadi kalau kita sederhanakan begini, tulisan yang menarik dan mampu mengaruhi pembaca adalah bertemunya atau irisan antara copywriting dan storytelling, yaitu ada hypnorating. Copywriting, storytelling diantaranya irisannya adalah hypnorating. Kadang mereka yang piawai membuat sebuah copywriting punya nilai jual dan pengaruh belum tentu memahami ilmu hypnorating, tapi mereka tanpa sadar menerapkan dalam tulisannya karena pengalaman lapangan, bertemu banyak orang dan mengamati. Hasil membaca dan seringnya membuat cerita dalam tulisan. Akhirnya tanpa sadar mereka mengerti ilmu tentang mempengaruhi orang melalui sebuah tulisan atau hypnorating. Ketahui tujuannya, know the purpose, atau ketahui tujuan dari tulisan kita. Meskipun tujuan komunikasi yang dibangun adalah bisnis, untuk beberapa tulisan hindari pesan komersil atau ada kalanya tidak menggunakan copywriting, karena mindset yang kita pasang dalam komunikasi bisnis melalui tulisan atau video ini adalah promosi persuasif. Promosi persuasif dengan 4 tahapan. Kenal, suka, percaya, membeli. Karena orang tidak mau diberi jualan, maunya dikasih pemahaman cerita.
Dalam proses menuju 4 tahapan itu ada beberapa variasi format tulisan dengan tujuan berbeda, yaitu komunikasi yang Anda lakukan itu jelas tujuannya. Yang pertama adalah apakah kita mau menginformasikan, artinya kalau kita membuat suatu tulisan itu bentuk informasi, kita menginginkan pembaca ingat dengan apa yang kita tulis atau yang kita informasikan. Kemudian apakah kita mau menjelaskan, artinya kalau kita tulisannya kita mau menjelaskan sesuatu konten, di situ kita tujuannya supaya pembaca mengerti atau memahami. Kemudian apakah kita mau meyakinkan, kalau kita mau meyakinkan berarti jangan ada keraguan-keraguan kepada pembaca. Lalu apakah hanya untuk menghibur, artinya tujuannya hanya fun, hiburan. Apakah mau mempengaruhi, apakah kita membuat tulisan ini mau mempengaruhi, berarti kita change opinion, artinya merubah pendapat. Dalam beberapa pilihan kita rubah pendapatnya. Lalu apakah mau mendidik atau educate, artinya di situ tujuannya pembelajaran. Kesimpulan, copywriting tidak bisa dipisahkan dengan storytelling. Yang kedua, tulisan yang menarik sudah pasti ada unsur storytelling. Yang ketiga, jika teknik storytelling bagus, otomatis hypnowriting akan terkondisi sendiri. Yang keempat, dramatisir cerita suatu keadaan adalah inti utama storytelling. Yang kelima, copywriting dengan teknik storytelling adalah cara menghipnotis melalui tulisan. Yang keenam, storytelling tidak harus cerita kisah yang panjang. Ini ada asupan pemikiran, fakta menarik, manusia adalah makhluk drama. Contoh teknik storytelling pada iklan dan branding produk perusahaan besar. Yang pertama, Aqua. Ini storytelling dari Aqua. Storytelling iklannya. Disinilah asal mulanya sumber air gunungan di Indonesia. Lalu Indomie dari Sabang sampai Merauke. Kemudian Kecambango, ini Malika. Dia kami rawat seperti anak sendiri. Kemudian Teh Sariwangi, mari bicara. Itu beberapa contoh iklan yang bentuknya storytelling dari produk perusahaan besar. Dan ada banyak contoh yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di modul berikutnya.